Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita. Bernyanyilah baginya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan Allah kami.
Ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah,
dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan balas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita sama-sama mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu 14 Juni 2020, dengan nama Minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik Minggu, jauhilah ketamakan. Aneka warta. Yang pertama, koinonia, bagian A, distrik, surat dari distrik. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan penyertaan Roh Kudus, sehubungan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020
tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, dan pengembalaan Eporus HKBP tentang tatanan kehidupan baru di masa pandemi, serta surat edaran PGI Pusat tentang pelonggaran PSBB dan penyelenggaraan ibadah. Maka rapat Majelis Pekerja Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau pada hari Jumat 5 Juni 2020 memutuskan beberapa hal untuk dilaksanakan. Yang pertama, wilayah pelayanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang berstatus zona hijau boleh melaksanakan peribadahan sesuai dengan protokoler kesehatan serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Yang kedua, khusus bagi gereja HKBP yang berdomisili di Kota Batam, perlu kami informasikan bahwa kurva tentang jumlah COVID-19 sedang naik dan berstatus zona merah. Oleh karena itu, selama bulan Juni peribadahan masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk bulan berikutnya akan diinformasikan oleh distrik seiring dengan perkembangan. Yang ketiga, dianjurkan bagi seluruh gereja HKBP yang berdomisili di Batam agar selama bulan Juni ini kita memanfaatkan untuk mempersiapkan fasilitas di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam menghadapi masa sulit ini. Teriring salam doa Pareses HKBP Distrik Kepulauan Riau, Pendeta Kardi Simajutak STH MIM. Bagian yang kedua, B. Huria. Yang pertama, perihal tentang pemberitahuan dari PGUY Kepri dan pemerintah kita baik pusat dan Kota Batam mengenai phase new normal. Rumah ibadah sudah bisa beribadah mulai tanggal 15 Juni 2020. Tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari PNBB, hanya 3 daerah di Kepri yang boleh melaksanakan new normal, yaitu Kabupaten Natuna, Lingga, dan Anambas. Untuk itu, gereja memberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam Center bersabar, ibadah masih dilaksanakan di rumah saja sambil berdoa dan menunggu keputusan yang terbaik dari Distrik 20 Kepri dan juga pemerintah Kota Batam. Yang kedua, horong sekolah minggu. Bagian A, ibadah sekolah minggu HKBP Batam Center bisa kita ikuti melalui live streaming setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui link YouTube HKBP Batam Center. Bagian B, ayat Alkitab harian untuk anak-anak sekolah minggu bisa kita lihat di warta kita masing-masing atau melalui grup. Bagian 3, himbauan. Poin A, kebaktian minggu sekolah minggu pertangyangan week dilaksanakan di rumah masing-masing. Gereja mempersiapkan acara kebaktian pertangyangan secara online di channel YouTube HKBP Batam Center setiap hari Kamis pukul 20 dan kebaktian sekolah minggu pukul 8 dan pukul 9 kebaktian umum. Gereja juga menyediakan acara kebaktian secara manual, diberitahukan kepada jemaat bagi yang membutuhkan agar diberitahukan kepada Sintua Week masing-masing. Bagian B, bagi jemaat yang membutuhkan surat keterangan jemaat dan catatan sipil pernikahan, gereja melayani pada saat kerja pukul 9 pagi sampai 15 sore, kecuali hari Selasa, Minggu, dan hari libur. C, diberitahukan kepada seluruh jemaat kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki phase new normal sesuai dengan yang diprogramkan. Untuk itu dihimbau kepada seluruh parhalado dan jemaat mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, memakai masker, social distancing atau jaga jarak,
mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan rajin berolahraga. Bagian 2, marturia, bisa kita baca di warta kita masing-masing. Bagian 3, diakonia. Yang pertama, 2 syafaat. Marilah kita sama-sama membawakan 2 syafaat kita. Yang pertama, keluarga Situa P. Siahan Boru Siagian dalam kondisi keadaan sakit. Yang kedua, Situa PR Sihombing Boru Tambunan dalam keadaan tahap pemulihan. Yang ketiga, keluarga Situa C. Simanukalit Boru Simamora, di mana orang tua mereka telah meninggal dunia pada hari yang lalu. Yang kedua, gereja akan melaksanakan gerdi tahap keempat bagi jemaat yang berbuka hatinya untuk membantu berupa sembako atau juga dana, bisa diberikan kepada sintua masing-masing atau juga dikirim melalui rekening Huria sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang keempat, perbendaharaan. Yang pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki buat keluarga Lando Wadilhot Tambunan Ibu Serlina Borugultom pada hari Senin 18 Mei 2020. Yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki buat keluarga Jeffrey Oloan Sinaga Ibu Mary Christina pada hari Jumat 29 Mei 2020. Bagian yang kedua, ruas nagok, terhitung mulai Minggu 14 Juni 2020 menjadi ruas nagok keluarga yang pertama, Romandus Sitinjak dan Ibu Siti Maulina Borusianturi dan seorang anak mereka, Nail Valentino Sitinjak, yang selama ini ruas parguru di gereja kita. Mereka berasal dari Gereja Katolik Buluduri Sidikalang dan sekarang tinggal di Komplek Ruli Politeknik RT 02 RW 11 Wik Pilipi. Yang kedua, Prince Haryanto Hutauruk dan Ibu Nopianti DE Siagian yang selama ini ruas parguru di gereja kita. Mereka berasal dari Gereja Pentakosta Indonesia dan mereka tinggal di Plamo Garden Blok D nomor 22 Wik Kolose. Semoga mereka menjadi jemaat yang baik di gereja kita di hari-hari yang akan datang. Yang ketiga, bisa kita baca di warta kita masing-masing. Yang berikutnya, warta keuangan gereja bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah untuk minggu kita, minggu pertama setelah Trinitatis,
ada baiknya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Khotbah untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada gula, ada semut. Dimanapun Yesus berada akan selalu banyak orang yang menanti-nantikannya. Itu bisa kita baca dalam pasal 12 ayat 1 ini. Untuk mendengar khotbahnya, untuk mendengar pengajarannya, atau juga memohon belas kasihannya. Tetapi ada juga di antara orang banyak itu datang untuk mencari-cari kesalahannya dan kelemahan, untuk dihakimi seperti yang selalu dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, atau ahli-ahli Taurat. Demikian juga dengan firman Tuhan untuk kita ini, menceritakan di antara orang banyak itu muncul seseorang membuat permohonan kepada Yesus, agar Yesus menyampaikan keluhannya kepada saudaranya untuk berbagi warisan. Bagi orang Yahudi, anak lelaki pasti mendapatkan warisan orang tuanya bila ada ditinggalkan. Dan anak sulung memiliki hak istimewa menerima 2 kali lipat harta warisan orang tuanya. Bahkan terkadang mereka ini tidak wajib untuk berbagi terhadap saudara-saudaranya. Inilah yang dialami oleh orang tersebut, melihat sikap saudaranya, melihat sikap abangnya yang sama sekali tidak mau berbagi harta warisan dengannya. Ada ketidakadilan dirasakan oleh dirinya. Akibatnya hubungan mereka sebagai abang adik terlihat tidak akur, tidak lagi akrab. Bahkan ia mengharapkan orang lain, dalam hal ini Yesus, menjadi pembela dirinya. Tetapi sayang sekali, Yesus dengan tegas menolak permohonan orang tersebut, karena Yesus hadir ke dunia ini tidak diangkat menjadi hakim untuk pembagi harta warisan. Hal ini mau menunjukkan kepada orang percaya bahwa Yesus bukan tidak peduli terhadap keadilan atau juga membiarkan kejahatan, bukan mau membenarkan abangnya,
Tetapi Yesus mengetahui bahwa permasalahan yang terjadi di antara mereka yang berabang adik sekeluarga timbul karena ketamakan dan kelobaan dua orang kaya. Dan dari perkara ini Yesus memanfaatkannya untuk mengajari orang banyak tersebut bahwa ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada soal warisan. Ada lagi harta yang lebih berharga daripada harta warisan. Yesus berkata di ayat 15, agar berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya orang percaya agar hati-hati, jangan dirasuki sikap loba, tamak, rakus akan harta dunia ini. Bukan berarti harta atau uang itu menjadi hal yang jahat dan tidak penting. Tetapi hati yang mencintai harta, mencintai uang lebih daripada Allah, itulah yang jahat. Karena harta tidak menjamin sama sekali amannya hidup seseorang. Harta bisa membeli apa saja di dunia ini, tetapi dia tidak akan mampu membeli kebahagiaan dan juga rasa aman. Hidup itu bukanlah milik kepunyaan manusia, tetapi sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pinjaman, dan itu harus pasti kembali kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak tersebut. Saudara-saudari seiman, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan takur, tuan tanah yang mendapatkan panen yang berlimpah-limpah, sehingga gudang atau lumbungnya yang lama tidak mampu menampung hasil panen tersebut, sehingga harus merenovasi gudang atau lumbung yang baru dan lebih luas dan lebih besar dari sebelumnya. Namun apa yang kurang pada dirinya yang mau diceritakan pada perumpamaan ini kepada orang banyak yang mendengarkan Yesus? Ia adalah orang yang tamak. Ia adalah orang yang egois, hanya ingat dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Ia tidak mau melebarkan, ia tidak mau meluaskan, yaitu kasihnya, hasil panennya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ia berpendapat ia telah sukses mencapai tujuan hidupnya dan merasa aman, merasa makmur, sehingga ia mengambil keputusan untuk menikmati kerja kerasnya tanpa kekhawatiran apapun. Ia tidak menghiraukan dan tidak memikirkan adanya Allah sebagai sumber berkat yang dia terima. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang tamak akan selalu merasa tidak akan puas dalam hidupnya dan selalu haus untuk menginginkan lebih dari apa yang sudah ia miliki, yang sudah ia dapatkan. Ia akan lakukan berbagai cara. Ia tidak sungkan untuk berperkara dengan siapapun, termasuk anggota keluarganya, apalagi kalau tergolong orang miskin. Dalam kamusnya tidak ada kata untuk mengalah. Tetapi perlu diingat, orang seperti ini juga bisa bertindak ceroboh karena rakusnya. Seperti Yudas yang menjual Yesus 30 keping uang perak. Bukannya bertobat, malah mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ananias dan Safira yang mendustai Allah karena mencintai hartanya. Gehazi dalam perjanjian lama, hamba Elia yang menerima uang dari Naaman, dihukum Allah berupa sakit kusta karena mencintai uang atau juga harta. Orang yang tamak akan membuat harta dunia menjadi tuan dan Tuhannya, menggantikan posisi Allah di hati
dan pikirannya, di jiwa raganya. Padahal hal seperti inilah yang sangat dibenci oleh Tuhan karena menduakan Tuhan. Dan orang seperti inilah yang dikatakan Alkitab adalah orang bodoh dan orang bebal. Dan pada akhirnya ia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Nyawanya akan dicabut Allah sebelum ia menikmati hartanya, sebelum ia menjalankan keputusannya. Inilah upah bagi orang yang kaya, orang yang bertalenta, namun tidak kaya di dalam imannya. Tidak ada kasih di hadapan Allah dan juga terhadap sesamanya. Saudara-saudari seiman, tidak salah untuk mencari harta, tidak salah untuk mencari uang dalam kehidupan sehari-hari karena memang kita membutuhkannya. Namun hati yang mencintai uang dan harta itulah yang harus dihindari, karena harta, uang yang ada di dunia ini tidak akan dapat membawa kita pada hidup kekal dan juga kebahagiaan. Mungkin kita kembali kepada peristiwa pandemi COVID-19 ini. Ada sebuah negara, kita lihat dalam postingan media sosial, Instagram atau lainnya, membuang uangnya. Karena apa? Sama sekali uang tersebut tidak mampu untuk membeli kesehatan yang begitu berharga dalam hidupnya. Uang tersebut tidak mampu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa materi yang ada di dunia ini tidaklah membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Seperti minum air laut, akan semakin haus dan haus. Demikianlah hati yang mencintai uang dan harta dunia ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang tamak, sehingga kita berubah menjadi orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi, orang yang tidak peduli terhadap kelemahan, kesusahan orang lain, dan tidak mau bersyukur kepada Allah sebagai sumber berkat, sebagai sumber datangnya harta, uang, dan yang kita butuhkan, karena beranggapan semuanya itu adalah hasil usahanya dan hasil kerja kerasnya sendiri, dan semuanya adalah milik kepunyaannya sendiri. Ia siap berperkara dengan siapapun dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan uang ataupun materi yang ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita harus menjauhkan diri kita dari ketamakan, agar kita tahu bersyukur, karena Allah lah sumber berkat yang kita terima. Orang seperti ini akan tahu berhemat, tidak akan berpoya-poya, tidak akan pelit, tetapi peduli terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan. Ia tidak akan menganggap itu adalah kerugian, tetapi itu adalah kewajiban, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepadanya. Dan ia tahu Allah akan selalu memelihara hidupnya dan akan memberi kelimpahan, seperti yang dikatakan 2 Korintus 9 ayat 8-10. Karena itu, pergunakan berkat yang kita terima, talenta yang kita terima, menjadi kaya di hadapan Allah, yaitu dengan peduli kepada sesama, dengan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan marilah kita menjadi saluran berkat dari Allah kepada sesama kita manusia, sebagai wujud rasa syukur kita, karena Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dan percayalah, bila kita selalu melakukan hal ini sesuai dengan iman kita kepadanya,
harta warisan yang paling berharga akan diberikannya kepada kita, yaitu kehidupan dan kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, karena firman-Mu telah kami dengar. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami menjauhkan diri kami dari ketamakan, sehingga kami selalu bersyukur akan berkat yang kami peroleh dari Engkau ya Bapa. Bahkan kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah kami yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, yang selalu berserah kepada-Mu, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Bapa yang di sorga, ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jiwa raga kami serahkan keluarga kami serahkan jemaat-Mu HKBP Batam Center dan Perhala Dunia juga. Kami juga serahkan semua orang percaya kepada-Mu, pemimpin negara kami, demikian juga pemimpin kota kami ini, dan juga pemimpin gereja-Mu Tuhan, agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka dalam memberikan yang terbaik kepada warganya dan jemaatnya. Bapa yang di sorga, tanamkan kesadaran kami agar bersatu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu, dan pada satu waktu vaksin yang kami butuhkan akan hadir akan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita sehari-hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di sorga. Dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.